Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Darnel Ibrahim, adalah anak nagari kelahiran Talangmangu, tepatnya Jorong Kampung Tengah, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Dibesarkan di Talangmangu dan Luak 50, bersekolah di SD Talangmangu, SMP Dangung-Dangung, dan SMA Negeri 1 Payakumbuh. Setelah lulus SMA, saya berangkat ke Bandung dan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan Teknik Listrik. Dan setelah tamat, saya bekerja di PLN, dan ketika saya bekerja di PLN, saya juga mendapat beasiswa ya, ke Inggris untuk mengambil master degree atau program S2 juga di bidang ketenagalistrikan. Kemudian saya kembali, saya menjabat beberapa jabatan, sampai saya menjadi direktur anak perusahaan PLN Indonesia Power, dan ketika itu saya juga menambah ilmu lagi dengan mengikuti program doktor di Institut Teknologi Bandung, alma mater saya juga di jurusan elektro, dan lulusnya ketika saya sudah menjadi direktur PLN. Itulah sekilas pendidikan saya, dan saya lahir dari orang tua, kedua-duanya guru, ya, guru sekolah dasar. Ibu saya masih sehat, sekarang berusia 91 tahun, dan saya juga saat ini menjadi pengajar atau dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai dosen praktisi di program S2 bidang ketenagalistrikan. Dan saya juga pernah diangkat sebagai profesor di Malaysia, tepatnya di Universitas Tenaga Nasional Malaysia, yaitu perusahaan seperti PLN-nya Indonesia. Dan selain itu saya juga ikut sebagai advisory board di ITB, dan juga mengajar juga sebagai dosen tamu di Universitas Negeri Padang dan Institut Teknologi PLN. Saya terjun ke politik ini intinya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat, dan tepatnya adalah masyarakat daerah kelahiran Sumatera Barat atau Kabupaten 50 Kota yang kita kenal dengan Luak 50. Sebenarnya saya saat ini juga sudah duduk sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini juga dewan yang setara dengan DPR, karena beberapa anggotanya juga bekas anggota DPR dan juga terdiri dari menteri dan diketuai oleh presiden. Saya menjabat anggota Dewan Energi Nasional untuk yang kedua kalinya. Yang pertama pada tahun 2009 sampai 2014, dan kemudian 2020 ini saya ikut lagi seleksi, dan saya terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan Energi Nasional periode sekarang yang masa jabatannya sampai 2025. Cuma sebagai Dewan Energi Nasional, pengabdian saya tentu terbatas ke bidang energi dan sifatnya nasional. Sedangkan saya ingin mengabdi lebih kepada kemasyarakatan dan lebih membidangi Sumatera Barat dan Luak 50, daerah kelahiran saya ini. Itu saja yang mendasari saya ikut ke pemilihan dulu DPD, juga pemilihan DPR sekarang, karena saya merasa belum cukup saya mengabdi kepada kampung halaman ini hanya di bidang listrik. Dan dengan saya ikut DPR, kalau terpilih tentu saya akan dapat menyumbang ataupun bekerja sama ya dengan pemerintahan setempat, pemerintahan kita ini, untuk bersama-sama membangun nagari ya, Luak 50 secara khusus dan Sumatera Barat secara umum. Itulah latar belakangnya saya ikut. Intinya bukan karena cari jabatan, juga bukan karena sebagai profesi untuk menunjang kehidupan, tetapi adalah untuk mengabdi kepada daerah. Saya maju melalui PKB. Saya ini sebenarnya bukan orang partai politik, tetapi prosesnya karena PKB mengundang saya. PKB mengundang saya ikut untuk maju di pileg ya, pemilihan legislatif periode sekarang 2024. Barangkali PKB mengundang karena juga PKB ingin mendapatkan kursi ya, mendapatkan suara dari Sumatera Barat, dan dengan latar belakang saya pernah anggota DPD dan pernah ikut pemilihan, saya kira saya dinilai ada modal politik ya untuk
untuk meraih suara di Partai PKB. Jadi PKB ini, PKB memilih saya tidak memilih sebenarnya, tetapi karena ditawarkan dan saya lihat ini adalah juga sesuatu yang baik. Dan satu lagi yang melatar belakangi saya ikut pemilihan sekarang, karena sudah 5 kali kita adakan pemilu ya, sejak reformasi, tahun 1999, tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 5 kali pemilu. Saya mengamati belum ada putra luak 50 yang terpilih langsung dari calon-calon yang ikut di pemilihan pada Dapil Sumbar 2 ini. Jadi saya melihat ada suatu tantangan juga untuk pecah telur ya, putra luak 50 duduk di DPR. Nah, karena saya juga lihat, saya ditawari oleh PKB dan saya lihat juga belum ada yang pecah telur. Jadi kenapa saya tidak mencoba? Karena saya juga ingin, bukan saya aja, saya juga ingin melihat putra luak 50 ini ada yang duduk di DPR. Baikkah itu sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai wakil masyarakat kita luak 50 di pusat, dan juga sebagai suatu kebanggaan kita, ya, suatu martabat daripada orang luak 50 ini, yang tentunya juga menjadi salah satu ukuran, punya wakil nggak di pusat, pernah nggak ada yang duduk di menteri misalnya. Nah, memang kita adalah orang luak 50, punya suara cukup banyak, belum pernah ada yang jadi gubernur, belum pernah ada wakil gubernur, dan selama 5 kali pemilu, belum ada yang duduk di DPR di Senayan. Namun, yang ikut pemilu di luar luak 50, orang-orang kita sudah ada beberapa. Cuma yang dari luak 50, 5 kali pemilu, belum ada yang duduk. Ya, setelah saya turun ke lapangan, memang pemilu ini mungkin karena modelnya seperti ini ya, calon sangat banyak. Yang saya rasakan memang pada dasarnya masyarakat kebanyakan itu dia lebih ingin ada sesuatu yang nyata sekarang waktu pemilihan ini. Sedangkan menurut saya karena tujuan saya adalah mengabdi untuk jangka panjang, saya lebih condong atau mungkin juga nilai-nilai yang saya anut adalah saya mengabdi untuk jangka panjang. Saya menawarkan sebuah harapan ke depan. Tapi sebagian dari masyarakat itu ya dia ingin apa yang saya bisa beri sekarang. Nah, itulah perbedaan ya. Saya sering bergurau dengan kawan-kawan yang juga punya pengalaman ya. Jadi caleg-caleg memikirkan bagaimana mendapatkan suara, tetapi masyarakat ingin mendapatkan sesuatu dan itu sekarang. Itu yang paling banyak. Tetapi saya mencoba menyampaikan ke masyarakat ya. Kalau dapat sekarang kita mungkin itu kan sejumlah kecil, berapalah bisa diberi. Sedangkan kita perlu perubahan nasib jangka panjang. Jadi saya sampaikan, kan lebih baiklah mendapatkan sesuatu selama 5 tahun, punya wakil, bisa mengeluhkan sesuatu, bisa membawa pembangunan ke sini, daripada kita cuma diberi sekarang terus nggak jelas wakil ini apakah memang yang pantas duduk, punya bobot bibit, ya, dan apakah akan menyalurkan aspirasi. Nah, tentu masyarakat akan merugi kalau hanya terima uang 100, 200, 300 ribu, ya, yang juga itu dilarang oleh peraturan. Tetapi setelah itu 5 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan padahal kita mungkin membutuhkan apakah perbaikan jalan yang perlu diminta, apakah juga mungkin irigasi, apakah juga telekomunikasi ya, sinyal wifi ya, dan banyak lagi ya, juga di bidang pendidikan, perbaikan nasib guru, PKH yang tidak adil, dan ini kan tentu perlu perjuangan. Nah, wakil yang bisa memperjuangkan ini adalah mereka yang dipilih memang dengan tujuan untuk mengabdi. Kalau mereka yang dipilih ini tujuannya adalah untuk dapat posisi, kemudian dia berani memberikan sesuatu sekarang, ya barangkali setelah itu selesai. Nah, saya adalah yang menawarkan, karena memang dari awal tadi saya sampaikan, motif saya ikut pemilu ini, masuk ke politik adalah untuk mengabdi kepada daerah, mengabdi kepada Sumatera Barat, mengabdi kepada luak 50 ini. Jadi bukan untuk posisi. Karena itu juga saya memang ketika menghadapi masyarakat itu, saya sampaikan yang saya bawa adalah harapan untuk perubahan, untuk perbaikan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang. Hari ini mungkin saya nggak bawa apa-apa, paling juga kalau ada acara ya kasih makan, ya begitulah apa yang dibolehkan oleh undang-undang, dan tidak besar jumlahnya, karena tentu ini sebuah perjuangan bagi saya juga
Ya, saya mengorbankan waktu, mengorbankan juga uang untuk perjuangan, dan saya merasa sebagian masyarakat itu juga udah bisa mengerti. Jadi ketika saya sampaikan, umumnya mereka juga dapat menerima. Tapi tadi ditanya, reaksinya bagaimana? Kira-kira begitu. Caleg cari suara, masyarakat berharap sesuatu yang ada sekarang, mungkin karena proses-proses yang telah terjadi selama ini, tetapi ketika kita sampaikan, mana yang lebih baik? Seorang calon yang bisa representatif mewakili, tapi memikirkan masa depan untuk perubahan, daripada hari ini hanya membawa sedikit uang. Dan ini diterima, saya rasakan di beberapa tempat itu diterima, dan itulah tantangan yang saya hadapi.